Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube Sirajuddin Dang yang membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam. Pada kesempatan ini kita coba kembali membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita. Kita akan coba kali ini membahas tentang bagaimana sejarah sosial pendidikan Islam di negara-negara luar. Tepatnya kita coba akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam di negara tetangga kita, negara Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi yang cukup penting di dunia karena kiprah keislamannya. Berbagai proses islamisasi di negeri Malaysia, negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului dengan peran pedagang muslim, perjuangan para mubaligh, serta penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Malaysia ke dalam 3 garis besar, yakni yang pertama, bagaimana gambaran pendidikan Islam di Malaysia, kemudian jenis dan jenjang pendidikan yang ada di Malaysia, serta kebijakan-kebijakan apa saja dalam dunia pendidikan yang ada di Malaysia. Yang pertama, kita akan coba membahas tentang gambaran pendidikan Islam di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Seperti halnya di Indonesia, pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan dimulainya. Tetapi perkiraan ini dapat dilihat pada latar belakang pendidikan, sejarah kedatangan agama Islam di negara ini, dan aktivitas serta kegiatan yang pernah terjadi melalui jalur perdagangan. Kedatangan Islam dan proses islamisasi yang berlangsung melalui jalur perdagangan atas peran para pedagang muslim dan para mubaligh dari Arab dan Gujarat, para da'i serta beberapa da'i setempat dan penguasa Islam. Sejak tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual. Perkembangan masjid dan surau di Malaysia mencerminkan semaraknya aktivitas umat Islam. Misalnya di Bandar Baru Bangi, salah satu daerah di Malaysia, itu merupakan daerah yang memiliki masjid dan surau yang sangat pesat. Masjid-masjid tersebut bukan saja untuk melaksanakan sholat, tetapi juga digunakan sebagai syiar Islam, sebagai lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Malaysia. Pendidikan di Malaysia pada dasarnya mengadopsi sistem di negara Inggris, karena Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Jadi mereka mengadopsi sistem yang ada di negara Inggris. Nah, hal ini menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana kita ketahui bersama bahwa negara Inggris ini sangat memperhatikan wilayah jajahannya, terutama dalam bidang pendidikan. Ada 3 rahasia keberhasilan pendidikan di Malaysia, yaitu yang pertama, penduduk Malaysia mau belajar dari negara-negara yang lebih dahulu maju.
Kemudian warga Malaysia mau mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah yang begitu besar untuk dunia pendidikan. Yang ketiga, mereka membuat perencanaan sistem jangka panjang yang dijalankan secara konsekuen. Pemimpin Malaysia meyakini hanya dengan pendidikan yang bermutu, maka bangsa Malaysia bisa menjadi bangsa yang terhormat di bangsa-bangsa lainnya. Secara konsekuen mereka menjalankan perencanaan jangka panjang yang telah disusun dan diputuskannya. Dari tatanan aplikasi, pemerintah Malaysia menyediakan sarana dan prasarana belajar yang sangat baik dari segi sumber ilmu yang berasal dari buku-buku, dengan cara menyediakan perpustakaan yang lengkap, maupun beasiswa diberikan kepada orang yang ingin belajar di Malaysia. Pemerintah Malaysia mempunyai perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi. Demi memajukan perguruan tinggi Islam, Malaysia membuka Islamic Student, beberapa perguruan tinggi yang membuka program Islamic Student, yakni ILM, International Islamic University of Malaysia, dan berbagai universitas lainnya. Kemudian dari jenis dan jenjang pendidikan di Malaysia, Malaysia melakukan penerapan kurikulum pendidikan tidak berbeda. Artinya kurikulum yang diterapkan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, yaitu kurikulum Islam yang mengandung 2 kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional dari pengembangan kurikulum, yaitu tauhid sebagai unsur pokok yang tidak diubah dan diperintah membaca ayat Al-Quran. Kemudian prinsip umumnya menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia adalah adanya pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Kemudian prinsip menyeluruh universal pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Kemudian keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Kemudian pemeliharaan atas perbedaan individu. Nah, di Malaysia sangat ditekankan, sangat dijaga sekali tentang pemeliharaan atas perbedaan individu di antara pelajar dalam bentuk bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan lingkungan masyarakat. Itu kemudian bagaimana implementasi kebijakan dan tujuan pendidikan Islam di Malaysia? Kebijakan pendidikan ketika Mahathir Mohamad menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kebijakan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapatkan perhatian dibanding bidang-bidang lainnya. Beliau merupakan sosok yang dikenal dengan banyak berperan dan memberikan kontribusi bagi upaya Islamisasi di Malaysia. Di awal karirnya, Mahathir Mohamad sebagai Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1974 mengawali langkahnya dengan meninjau ulang sistem pengajaran agama Islam yang dipandangnya tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Nah, segera setelah itu ia mengadakan pengkajian kembali tentang pendidikan agama Islam dan sistem pengajarannya, serta membentuk Dewan Penasehat untuk Pendidikan Agama Islam. Pembentukan Dewan Penasehat ini dimaksudkan untuk Malaysia agar gerakan ini dapat dilaksanakan secara koordinatif dan sistematis. Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam. Kemudian pada tahun berikutnya, pemerintah mengumumkan pengambil alihan atas 10 sekolah Islam terbaik di negeri itu guna memperbaiki manajemen sekolah.
terutama setelah meningkatkan kinerja para guru, pegawainya untuk dijadikan sebagai sekolah modern. Kemudian pada tahun 1979, pemerintah Malaysia mendeklarasikan pendirian Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara. Kemudian pada tahun yang sama, pengetahuan agama Islam ditetapkan sebagai materi ujian di tingkat siji pelajaran Malaysia atau SPM. Setahun berikutnya, pemerintah mendirikan yang pertama kali, yaitu Maktab Perguruan Islam. Nah, yang dari sini para murid-murid berpotensi akan dikirim ke luar negara, ke Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Kemudian, adapun kebijakan lainnya terhadap pendidikan Islam di Malaysia antara lain, sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan di Malaysia. Kemudian pada tahun 1975, Malaysia mengadakan berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan. Kemudian pada tahun 1983, Malaysia menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar non-Muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan para pelajar Muslim. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam di Malaysia sudah dapat dikatakan maju karena pemerintah sangat menekankan pendidikan Islam dan nilai-nilai moral sangat diperlukan untuk pembangunan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa universitas di Malaysia yang membuka program Islamic Student seperti International Islamic University of Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaya, Universiti Sains Malaysia, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di Malaysia antara lain Malaysia sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah mereka masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Berbagai langkah penting mereka lakukan untuk memperkuat pendidikan Islam. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintah. Kemudian Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar non-Muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar Muslim. Pendidikan di Malaysia bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral, potensi individu secara menyeluruh dan terpadu. Jenis-jenis dan jenjang pendidikan Islam di Malaysia yaitu adanya sekolah pondok, sekolah madrasah, dan sekolah agama Islam lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua dalam sejarah sosial pendidikan Islam di negara Malaysia. Mohon koreksinya. Allahumma afiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.